wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita hari ini lanjutkan lagi pelajaran kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah karya Imam Al-Hattab rahimahullah. Kita masih di pembahasan ma'rifah nakirah. Pada hari ini kita akan membahas rincian ma'rifah yang pertama yaitu dhamir. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala faslun, pasal al-mudmar wa dhamir. Mudmar dan dhamir. Mau dikatakan nanti mudmar atau dikatakan apa? Dhamir. Sama saja. Sama saja. Dua nama untuk satu. Isman. Keduanya adalah isim, yaitu dhamir atau mudmar itu. Keduanya adalah isim. Lima wudi'a li mutakallimin. Untuk apa yang diletakkan. Lima untuk apa yang wudi'a diletakkan. Untuk apa yang diletakkan. Li mutakallimin. Untuk orang yang berbicara. Orang pertama. Ka'ana seperti ana. Au mukhotobin atau yang diajak bicara ka anta seperti anta, kamu. Au ghaibin atau orang yang dibicarakan. Ka huwa seperti huwa. Inilah dibilang dhamir. Tidak keluar dari pembicara, yang diajak bicara, dan yang dibicarakan. Orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Itu yang dikatakan dhamir. Terus wayang qasimu ila mustatirin wa barizin. Wayang qasimu dan dia terbagi. Dan dia terbagi. Yaitu catatan 215 ditinjau dari lafadznya. Dia terbagi ditinjau dari lafadznya. Ila mustatirin wa barizin. Kepada dhamir mustatir dan dhamir bariz. Iya, jadi dhamir itu pembagian dilihat dari lafadznya. Ada dhamir mustatir, ada dhamir bariz. Apa itu mustatir, apa itu bariz, beliau akan jelaskan. Kita lihat kata beliau fal mustatir. Nanti kalau antum sebut ini mustatir. Maka mustatir. Ma laisa lahu suratun fil lafdi. Tidak ada bentuknya dalam lafaz. Tidak ada wujudnya, bentuknya dalam lafaz. Jadi itu dibilang mustatir. Ketika tidak ada dalam lafaz, tidak kelihatan, maka namanya mustatir. Iya? Wahwa dan dia, lebih jauh dulu baru kita ulang sebentar. Wahwa dan dia imma mustatirun wujuban, terkadang sembunyinya itu adalah wajib. Terkadang sembunyinya itu adalah wajib. Mustatirnya itu adalah wajib. Ya, artinya tidak pernah dinampakkan. Dia selalu wajib sembunyi. Nanti ini ada tempatnya. Kal muqaddar fi, ada catatan 216. Mustatir wujuban adalah yang tidak mungkin digantikan oleh isim dhahir pada posisinya. Itu dibilang apa? Mustatir wujuban. Tidak bisa digantikan oleh isim dhahir pada posisinya. Nanti akan ada contoh. Kal muqaddar fi, kita ikuti ucapan penulis. Seperti yang disembunyikan pada fi'lil amril mudzakkar. Fi'il amr, ya, fi'il amr al mudzakkari. Pakai al dicetakan antum sidik. Al mudzakkar. Jadi seperti pada fi'il amr untuk laki-laki. Contohnya dulu apa? Idrib.
Perhatikan itu kata idrib. Kalau antum dapat kata idrib, pasti fa'ilnya domir mustatir. Pasti. Dan mustatirnya adalah wajib. Kenapa? Tidak bisa antum katakan idrib zaidun. Dalam artian zaidun sebagai fa'il. Pengganti dari apa? Fa'il yang ada pada kata apa? Idrib. Paham ini? Jadi mana fa'ilnya idrib? Mustatir. Kenapa kita bilang mustatir? Kembali ke pengertian mustatir tadi. Apa pengertian mustatir tadi? Yang tidak memiliki bentuk dalam lafaz. Coba untuk perhatikan. Idrib. Ada enggak bentuk domirnya di situ? Di lafaznya? Enggak ada kan? Berarti itu dibilang mustatir. Itu dibilang mustatir. Tidak ada bentuknya dalam lafaz. Tidak ada bentuknya dalam lafaz. Dibilang mustatir. Kemudian mustatirnya apa? Nah, kalau mustatirnya fi'il amr, itu tempatnya wajib. Wafi. Pokoknya boleh akan kasih semua antum di sini mustatirnya wujuban. Wafi al-mudhari ma'al mabdu'i bita'i khitabil wahidil mudzakkar. Demikian pula pada fi'il mudhari yang diawali oleh ta untuk mengajak bicara satu laki-laki. Katakumu, seperti takumu, kamu berdiri. Watadribu, kamu memukul. Satu laki-laki, kamu, satu laki-laki. Ini tempat wujuban yang kedua. Wujuban yang ketiga. Wafi al-mudhari'il mabdu'i bil hamzati. Pada fi'il mudhari yang diawali oleh hamzah. Ka'akumu, seperti akumu, saya berdiri. Wa'adribu, saya memukul. Au bin nun, atau pada fi'il mudhari yang diawali oleh nun. Nakumu wa nadribu. Seperti kami berdiri, kami memukul. Dan inilah tempatnya domir mustatir. Tidak ada tempat lain. Tidak ada tempat yang lain untuk domir mustatir. Domir mustatir itu hanya ada kalau dari fi'il, itu hanya ada pada fi'il amr dan fi'il mudhari. Tidak ada domir mustatir wujuban ya. Domir mustatir ini ya tempatnya mustatir apa? Mustatir? Mustatir wujuban. Itu hanya ada pada fi'il amr dan fi'il mudhari. Fi'il amrnya di mana? Itu untuk fi'il amr. Di mana? Hanya satu tempat. Kalau domirnya anta. Itu fi'il amr. Fi'il mudharinya di mana? Itu fi'il amr. Satu tempat. Fi'il mudharinya pada berapa tempat? Beliau sebutkan fi'il mudhari itu ada pada tempat pertama. Kalau domirnya anta. Fi'il mudhari ini. Domirnya anta. Tempat kedua, kalau domirnya ana. Tempat ketiga, kalau domirnya nahnu. Kalau domirnya apa? Nahnu. Dipahami ini? Paham ini? Paham ucapan penulis? Ini dari ucapan penulis tadi. Contoh domir anta fil amr idrib. Paham kan? Domirnya mustatir. Wujuban. Contoh fil mudhari domirnya anta adalah tadrib. Tadrib, kamu memukul. Kamu memukul. Mana domirnya? Mustatir. Wujuban. Contoh domir mustatirnya pada ana adrib. Ya, adrib. Adribu. Adribu. Ya, domir mustatir wujuban. Takdirnya apa? Ana. Contoh nahnu adalah nadrib. Nadribu. Ya, nadribu. Takdirnya apa? Nahnu. Ini mustatir pada fi'il mudhari. Ini mustatir pada fi'il apa? Amr. Yang wujuban. Yang wujuban. Paham kan? Jelas ini? Adapun selain ini, kalau nanti mustatir, maka mustatirnya jawazan. Kenapa dibilang ini wujub? Tadi sudah dijelaskan di catatan kaki.
Karena tidak bisa digantikan oleh dohir. Tidak bisa antum katakan idrib Zaidun. Zaidun sebagai fa'il. Kalau ada isim dohir pasti maf'ulun bih. Paham kan? Idrib Zaidun. Pukullah Zaid. Berarti ini maf'ulun bih. Tidak bisa menjadi fa'il. Itu dibilang tidak bisa digantikan oleh dohir. Tadribu Zaid. Antum bilang apa? Tadribu Zaidun. Kamu pukul Zaid. Tidak mungkin ini fa'il. Ini siapa? Maf'ulun bih. Begitu nanti. Jadi kalau ada ini kata sama semua ini. Sama semua. Kalau antum dapat kata idrib, tadrib, adrib, nadrib. Maka pasti isim dohir setelahnya maf'ulun bih. Karena dia pasti fa'ilnya berupa domir mustatir. Paham kan? Jelas ini? Berbeda pada fi'il madhi. Iya, fi'il madhi juga ada mustatir nanti. Ada domir huwa, ada domir hiya. Juga beda pada fi'il mudhari yang domirnya nanti huwa sama hiya. Ini mustatirnya nanti jawazan. Contoh fi'il madhi nanti domir huwa, doroba, dia memukul. Hiya dorobat, ya dorobat, dia perempuan memukul. Fi'il mudhari huwa yadribu. Yadribu. Fi'il mudhari hiya tadribu. Ya, tadribu, dia memukul. Kan dia memukul, dia telah memukul, dia telah memukul, dia telah sedang memukul, akan memukul, dia sedang memukul, akan memukul. Kalau ini semua mustatir ini. Ini semua juga apa? Mustatir. Tapi mustatirnya apa? Jawazan. Kenapa? Karena saya bisa bilang begini. Doroba Zaidun. Apa artinya itu? Zaid memukul. Bisa? Jadi kapan bisa digantikan oleh dohir? Itu yang saya kasih catatan kaki itu. Itu penting. Kapan bisa digantikan oleh isim dohir? Namanya mustatir. Nanti bukan wujuban. Tapi nanti tak bilangnya adalah jawazan. Jawazan. Boleh. Jadi lihat. Doroba Zaidun. Bisa? Zaid memukul? Dorobat Hindun. Hindun. Boleh. Dorobat Hindun. Hindun memukul. Bisa? Bisa. Yadribu Zaidun. Bisa? Zaid memukul. Bisa kan? Tadribu Hindun. Bisa? Bisa. Berarti mustatir dia. Tapi mustatirnya apa? Jawazan. Kalau ini yang wujuban. Ini berarti kalau di jumlah 3, 1. Jumlahnya ada 4 yang wujuban. Katanya tinggal diganti. Doroba menjadi yang lain. Sudah paham ini? Penulis ingin membahasakan itu. Dengan memberikan tadi. Kan belum bilang gini. Mustatir wujuban. Ya, mustatir wujuban. Kal muqaddar fi. Seperti yang ditakdirkan pada. Jadi antum lihat itu. Fi'li amril mudzakkar. Fi'il amr satu laki-laki. Yaitu kamu. Idrib. Kum. Fi'il mudhari di awal tak khitab. Satu laki-laki. Kata kumu tadrib. Fi'il mudhari di awal hamzah. Adrib. Akumu adrib. Atau dengan nun. Nakumu nadrib. Amin. Ini yang wujuban. Ini pembahasan sudah tinggi sekali. Karena kita bisa tentukan langsung. Mana wujuban. Mana jawazan. Baik. Wah, berikutnya. Kita sudah keluar dari jawazan, wujuban. Sekarang. Wa imma mustatiron jawazan. Dan terkadang mustatirnya itu jawazan. Terkadang mustatirnya itu adalah jawazan. Ya. Apa catatan untuk jawazan? Lihat 217. Mustatir jawazan adalah
yang mungkin digantikan oleh isim dhohir pada posisinya. Itu dibilang mustatir apa? Jawazan. Mungkin digantikan oleh isim dhohir pada tempatnya. Kal muqaddar fi, hanya saja belum dah kasih semua di sini. Dan di papan sudah saya kasih semuanya. Seperti yang disembunyikan pada, nah contoh, Zaidun yakumu, Zaid dia berdiri. Hindun takumu, Hindun dia berdiri. Ini kan untuk fi'il mudhari. Ini untuk fi'il mudhari. Demikian pula di fi'il madhi. Itu fi'il madhi tadi. Huwa, doroba, hiya, dorobat. Tinggal antum genapkan saja. Tinggal antum genapkan saja. Iya. Baik. Jelas itu ya? Yaitu yang penting dominnya huwa sama hiya. Huwa sama hiya di madhi dan mudhari. Karena di amr tidak ada huwa sama hiya. Di amr tidak ada huwa sama hiya. Di madhi dan mudhari huwa sama hiya mustatirnya apa? Jawazan. Mustatirnya jawazan. Kemudian belum kasih antum faedah. Wala yakunul mustatiru illa domiru raf'in. Masya Allah. Dan la yakunu tidak akan terjadi al-mustatir. Mustatir itu illa kecuali domiru raf'in adalah berupa domir rofa. Jadi tidak ada itu dibilang mustatir domir nasab, mustatir domir jer. Kalau antum dapat domir nasab hilang, dapat domir jer hilang, jangan pernah bilang mustatir. Bilangnya apa? Mahdhuf. Nanti ada ucapannya. Mahdhuf, dihilangkan. Beda tak? Dihilangkan. Kalau yang domir rofa, itu namanya mustatir. Perhatikan itu cara mengucapkannya. Jadi tidak ada domir mustatir kecuali pasti domirnya apa? Rofa. Apakah nanti sebagai fa'il atau sebagai naibul fa'il. Kalau fi'ilnya ma'lum sebagai fa'il. Kalau fi'ilnya majhul sebagai naibul fa'il. Itu dia. Makanya beliau bilang imma fa'ilan ya au naibal fa'ili. Apakah terkadang dia sebagai fa'il, terkadang dia sebagai fa'il atau sebagai naib fa'il. Apakah dia sebagai fa'il atau sebagai naib fa'il? Iya. Sudah? Selesai mustatir. Selesai mustatir. Sekarang wal barizu. Sementara domir bariz. Lawan dari mustatir. Malahu suratun fil lafzi. Apa yang memiliki bentuk dalam lafaz. Jadi semua yang ada wujudnya dalam lafaz. Itu dibilang bariz. Itu dikatakan dia sebagai domir apa? Sebagai domir apa? Bariz. Iya. Dan beliau langsung katakan rinciannya. Wa yang qasimu ila muttasilin wa munfasilin. Dan dia terbagi ke muttasil dan munfasil. Dan dia terbagi ke muttasil dan munfasil. Pembagian beliau ini dikritik oleh ulama lain, tapi nanti kita akan lihat kenapa bisa dikritik. Iya. Jadi domir bariz ini terbagi dua. Ada domir bariz muttasil dan ada domir bariz apa? Munfasil. Ada domir yang ada wujudnya di lafaz bersambung dan ada domir bariz yang ada dalam lafaz terus terpisah. Apa itu muttasil, apa itu munfasil? Beliau bilang, fal muttasilu huwallazi la yuftatahu bihin nutku wala yaqa'u ba'da illa. Muttasil itu adalah dia adalah alladzi yang la yuftatahu bihin nutku, tidak dibuka dengannya ucapan.
Mustatir muttasil itu adalah namanya bersambung. Tidak dibuka dengannya ucapan. Artinya tidak terletak di awal. Itu maksudnya. Tidak dibuka dengannya ucapan. Maksudnya apa? Tidak terletak di mana? Yaitu tidak terletak di awal. Yaitu tidak terletak di awal. Wala yaqa'u ba'da illa. Dan tidak terletak setelah illa. Itu dibilang muttasil. Tidak terletak di awal kalimat. Tidak dibuka dengannya ucapan. Dan tidak terletak setelah illa. Seperti apa? Katai kumtu. Seperti taknya kumtu. Itu taknya kumtu. Itu domir muttasil. Kenapa? Kenapa taknya kumtu domir muttasil? Tidak bisa terletak di awal. Tidak bisa untuk bilang tu kum. Tu kum. Tidak bisa. Tidak bisa terletak setelah illa. Tidak bisa untuk bilang begini. Ma koma illa tu. Tidak boleh begitu. Itu dibilang domir muttasil. Tidak bisa terletak di awal. Dan tidak bisa terletak setelah illa. Pahami baik-baik domir muttasil. Wa kafi akromaka. Juga seperti kafnya akromaka. Tidak bisa untuk bilang begini. Ka akroma. Ka akroma. Tidak bisa di awal. Tidak bisa juga terletak setelah illa. Tidak bisa untuk bilang ma akroma illa ka. Misalnya. Tidak bisa. Paham Abdallah? Tidak bisa di mana Abdallah? Domir muttasil ini? Baik. Tidak bisa terletak di awal dan tidak bisa terletak setelah illa. Jelas ini muttasil? Jelas muttasil? Kemudian wal munfasilu. Sementara lawannya munfasil. Munfasil. Ma yuftatahu bihin nutku. Lawannya. Apa yang dibuka dengannya ucapan. Artinya bisa terletak di awal. Yaitu bisa terletak di awal. Wa yaqa'u ba'da illa. Dan terletak setelah illa. Bisa terletak setelah illa. Itu dibilang munfasil. Nah contoh. Ana mu'minun. Lihat itu. Ana mu'minun. Mana domirnya? Ana. Domir ana ini domir apa namanya? Domir apa? Munfasil. Domir munfasil. Kenapa? Terletak di awal. Terletak di awal. Wa ma koma illa ana. Sama ini. Ana juga ini sekarang domir apa? Munfasil. Kenapa? Karena dia terletak setelah illa. Terletak setelah illa. Jelas sampai sini? Jelas ini? Sekarang rincian lebih jauh lagi. Sekarang mulai masuk dalam baca kitab gundul ini. Koedanya. Yang anak kasih antum dibaca kitab gundul bisa di sini juga. Wayang kosimul muttasil dan muttasil terbagi. Catatan 219 ditinjau dari kedudukannya dalam kalimat. Kalau tadi kan dilihat dari lafaz. Kalau dilihat dari lafaz maka dia ada yang mustatir dan ada yang baris. Barisnya itu bisa munfasil dan bisa apa? Bisa munfasil dan bisa muttasil. Bisa. Iya. Bisa muttasil, bisa munfasil. Kemudian wayang qasimul muttasil ila dan muttasil terbagi ke marfu'in wa mansubin wa majrurin. Yaitu dilihat dari kedudukannya. Ada domir muttasil marfu, ada domir muttasil mansub, ada domir muttasil majrur. Anda paham ini? Itu pembahasan sekarang. Dan perlu antum dalami lafaz-lafaznya sekarang. Karena supaya nanti kalau antum dapat domir itu bilang marfu. Kalau dia muttasil. Dapat yang ini mansub, dapat yang ini majrur. Di sini kita ambil kaidah baca kitab. Lihat. Fal marfu. Maka yang diropa kedudukannya. Yang diropa kedudukannya. Nah contoh. Dorobtu. Mana domirnya? Apa kedudukannya? Marfu sebagai fa'il. Dorobna. Na marfu sebagai fa'il. Dorobta. Ta marfu sebagai fa'il. Dorobti. Ti marfu sebagai fa'il. Dorobtuma. Tuma. Kan begitu?
dorobtuma. Marfu kan sebagai fa'il. Dorobtum. Tum marfu sebagai fa'il. Dorobtunna. Tunna marfu sebagai fa'il. Doroba. Di sini sisi kesalahan pembagiannya. Kan penulis bilang domir baris terbagi ke muttasil dan munfasil. Antum lihat di atas tadi. Domir baris terbagi ke munfasil dan munfasil dan muttasil. Kenapa tidak ada domir mustatir? Kalau itu adalah punyanya baris. Antum paham ini? Sekarang anda gini. Sekitar antum ditanya. Doroba. Mana domirnya? Mana domir rofanya? Mustatir. Sekarang pembagiannya siapa ini? Kan baris. Maka pembagiannya nanti tidak seperti itu. Pembagiannya nanti tidak seperti itu. Insya Allah sebentar kita selesaikan. Iya. Wa doroba. Mana fa'ilnya? Alif. Domir apa ini? Baris. Jelaskan kan ada di lafaz. Ada di lafaz. Dorobu. Mana fa'ilnya? Wow. Dorobat. Mustatir. Takdirnya? Iya. Kan begitu. Sama juga nanti dengan fi'il mudhari, fi'il amr, sama semua. Dorobata. Mana fa'ilnya? Ta. Alif. Ta'nya itu sukun. Ta'nya itu dorobat. Asalnya dorobat baru alif. Untuk membedakan alif itu adalah fa'il mudzakkar atau fa'il mu'annas. Ya bukan ta. Dorobat baru alif. Cuma ketemu dua sukun. Ta dengan alif. Akhirnya tak diharokati dengan fathah. Jadilah dorobata. Dorobna. Mana fa'il? Mana fa'il? Nunnya itu. Nunnya itu adalah fa'il. Semua domir ini. Lihat catatan 220. Semua domir pada contoh-contoh tersebut adalah domir muttasil mabni. Berada dalam kedudukan marfu sebagai fa'il. Berada dalam kedudukan apa? Marfu sebagai apa? Fa'il. Jelas ini? Jelas ini? Jelas ya? Ini alhamdulillah. Jadi kalau antum dapat domir begitu, nanti ganti doroba dengan kata lain. Kalau dapat fa'il ini. Kalau dapat fa'il. Kalau fi'ilnya maklum sekali lagi. Tapi kalau fi'ilnya majhul, naibul fa'il. Yang penting marfu. Kedudukannya kedudukan apa? Rofa. Kedudukannya rofa. Sekarang wal mansub. Ini yang saya kasih kaidah pernah. Domir ha bersambung dengan fi'il. Mansub. Sebagai maf'ulun bi. Lihat ini domir mansub. Jadi sudah dipastikan dalam nahwu. Domir mansub. Nah, akromani. Mana maf'ulun bi? Iya-nya itu. Pastikan maf'ulun bi. Pastikan. Akromana. Mana maf'ulun bi? Akromaka. Akromaki. Akromakuma. Akromakum. Akromakunna. Akromahu. Itu dia. Hu bersama dengan fi'il maf'ulun bi. Karena ini domir mansub. Kan ini domir apa? Mansub. Akromaha. Akromahuma. Akromahum. Akromahunna. Lihat teorinya di bawah. 221. Maka semua domir pada fi'il-fi'il ini adalah domir muttasil mabni. Berada dalam kedudukan nasab sebagai maf'ulun bi. Sebagai maf'ulun bi. Jelas ya? Jelas ini pembahasan? Jadi kalau antum dapat nanti langsung bilang maf'ulun bi. Terus wal majrur. Ada juga domir. Ada juga domir. Dia domir majrur. Domir majrur. Iya. Apa contohnya? Apa kaedahnya domir majrur? Kata penulis. Wal majrur kal mansub. Ternyata domir majrur itu seperti mansub. Makanya dibaca kitab saya cuma bilang. Bersambung dengan fi'il mansub. Bersambung dengan isim atau huruf jar majrur. Makanya belum bilang. Illa annahu dakhala alaihi amilul jar. Lihat. Jadi wal majrur kal mansub. Domir majrur seperti mansub. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Apa yang membedakan? Amilnya. Amilnya. Illa kecuali hanya saja annahu dakhala alaihi
bahwasannya masuk kepadanya ya amilul jari, penyakit jer, itu saja. Penyakit jer ada berapa? Berapa penyakit jer? Hmm? Hmm? Dua kan penyakit, tiga dengan tawabi. Yaitu masuk huruf jer atau mudhaf. Paham kan? Itu saja bedanya. Artinya bersambung dengan huruf jer atau bersambung dengan isim. Makanya saya kasih tahu begitu. Kalau bersambung dengan isim, mudhaf pun ilai. Kalau bersambung dengan huruf jer, majrur. Kalau bersambung dengan fi'il, mansub. Dari sini diambil. Dari sini diambil. Jelas ini? Contoh, nah, marrobi. Lihat itu ya-nya. Marrobina. Na-nya. Ila akhirihi. Hingga akhirnya. Hingga akhirnya. Sama. Kasih sama. Teruskan sampai habis. Marrobika marrobiki. Marrobikuma. Marrobikum marrobikunna. Marrobihi marrobiha. Marrobihima marrobihim marrobihinna. Saya lanjutkan sampai selesai. Lanjutkan sampai selesai. Lihat 222. Maka semua domir pada fiil ini. Ya. Maka semua domir pada fiil-fiil ini. Domir muttasil. Mabni berada dalam kedudukan majrur dengan huruf J. Iya. Maksudnya domir pada fiil ini yang setelah fiil ya. Itu agak masalah mungkin takdirnya. Domir jangan bilang pada fiil ini. Domir pada contoh ini. Iya. Supaya ndak dikira bersambung dengan apa? Fiil. Baik. Selesai. Sisa yang munfasil. Sisa yang munfasil. Kata beliau, wayang kosil munfasil dan munfasil terbagi. Munfasil terbagi yaitu berdasarkan kedudukannya dalam kalimat sama dengan tadi. Berdasarkan kedudukannya dalam kalimat ila marfu'in wa mansubin. Jadi tidak ada itu domir munfasil majrur. Domir kalau dia terpisah hanya marfu atau mansub. Dua saja pilihannya. Domirnya pasti mansub atau apa? Marfu. Tidak ada domir munfasil majrur. Tidak akan pernah ada. Kedudukannya. Fal marfu. Sekarang kita langsung tahu ini marfu'nya. Marfu. Itnata asyarata kalimah. 12 lafaz. Wahia dia adalah ana wa nahnu anta anti antuma antum antunna huwa hiya huma hum hunna. Tanda? Nah, ini saya pernah kasih kaidah dalam baca kitab Gundul. Kalau antum dapat ini domir sebagai apa? Sebagai apa? Mubtada. Dari mana itu didapat? Ini. Lihat pernyataan Al-Hattab. Lihat pernyataan Al-Hattab. Fakullu wahidin min hadid domair. Setiap salah satu dari domir-domir ini. Idza waqa'a fi ibtida'il kalam, kalau dia terletak di awal kalimat fahuwa mubtada. Itu teorinya itu baca kita. Kalau antum dapat domir-domir ini tadi, huwa humahum, hiya humahunna sampai habis. Antum dapat domir itu dan dia terletak di awal kalimat, maka pastikan siapa i'rabnya? Mubtada. Mubtada. Itu sudah teori, sudah paten itu. Nah, contohnya adalah wa ana rabbukum. Mana domirnya? Ana. Maka ana sebagai apa? Mubtada. Rabbukum khobar. Nahnul warithuna. Nahnu sebagai apa? Mubtada. Al warithun khobar. Anta maulana. Anta. Mubtada. Ya kan begitu? Pokoknya pastikan. Huwa ala kulli syai'in qadir. Huwa sebagai apa? Biar tutup mata kalau sudah begini. Paham kan? Kita baru dengar saja. Mubtada itu yang kamu bilang. Masa dari mana kamu tahu? Dari kaidah. Sudah dibilang oleh Al-Hattab. Domir-domir ini kalau berada di awal kalimat. Maka dia sebagai apa? Mubtada. Itu namanya teori. Iya. Yang mansub yang bagaimana? Yang mansub ini juga kalau antum dapat dimanapun langsung bilang maf'ulun bih.
Lihat kata penulis. Wal mansub itnata asyarata kalimatan. Mansub ada juga 12 kata. Sama tapi beda dengan tadi. Kalau tadi huwa humahum. Kalau ini beda lagi. Iyaya, iyana, iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, iyahunna. Iyahunna. Antum dapat domir ini maka sebagai apa? Kata beliau. Fahadihi domairu. Domir-domir ini. Domir-domir ini. La takunu illa maf'ulan bih. Tidak akan pernah ada kecuali sebagai maf'ulun bih. Coba bisa bayangkan itu. Kalau tadi antum dapat di awal kalimat pasti mubtada. Kalau ini antum dapat dimanapun langsung bilang maf'ulun bih. Jadi jangan lupa hafal domirnya, bentuknya. Dan kalau antum dapat langsung bilang maf'ulun bih. Karena fahadihid domair. Maka domir-domir ini. La takunu tidak akan ada. Illa kecuali maf'ulan bih. Sebagai maf'ulun bih. Nah contoh. Iyaka na'budu. Iyaka sebagai apa? Maf'ulun bih. Iyakum kanu ya'budun. Sebagai apa iyakum? Hah? Maf'ulun bih. Pokoknya kalau dapat domir itu langsung bilang sebagai apa? Maf'ulun bih. Jelas kan? Jelas ini? Nah, ini yang belum katakan. Sampai situ pembahasan kita tentang domir. Tadi jadi pembagian penulis tadi antum sudah lihat. Pembagian yang benarnya itu supaya tidak ada masalah. Jadi ad-domir. Dia terbagi dua. Ada domir ada domir pertama adalah muttasil. Ada domir munfasil. Jadi begini pembagiannya. Dari awal muttasil dan munfasil. Bukan mustatir dan baris. Dipahami ini kan? Kemudian domir muttasil dia terbagi dua. Ya. Domir munfasil tentunya hanya satu bentuknya. Ya. Domir muttasil ada yang baris, ya, baris dan ada yang mustatir. Ya, mustatir. Domir munfasil pasti baris. Tidak ada domir munfasil yang mustatir. Tidak ada. Ada paham pembagiannya itu? Jelas kan? Jelas pembahasan ini? Kemudian dari baris, ya, mustatir dia terbagi dua. Ada wujuban dan ada jawazan. Kan begitu? Ya, kalau baris tidak terbagi kewujuban dan jawazan. Kemudian domir mustatir ini, muttasil ini yang tadinya itu terbagi dua. Ya, mustatir dan munfasil dilihat dari kedudukannya maka terbagi tiga. Ada domir baris atau mustatir yang marfu, ya, ada yang mansub dan ada yang majrur. Paham kan? Itu muttasil, baris ataupun mustatir. Pasti ada marfu, mansub atau majrur. Paham kan? Dia baris ataupun dia mustatir. Anda paham ini? Paham ini kan? Itu dia. Kalau munfasil pasti baris. Dan dia terbagi dua kedudukannya. Ada yang marfu, ya, dan ada yang mansub. Begitu saja tadi itu. Paham kan? Sebenarnya begitu lebih bagus. Karena nanti ada contohnya baris malah
Ada contohnya juga di mustatir. Paham kan? Jadi yang benarnya domir ada muttasil, munfasil. Kemudian muttasil terbagi dua. Ada baris, ada mustatir. Mustatir terbagi dua. Ada mustatir sembunyi wajib, sembunyi boleh. Paham kan? Kemudian dari baris dan mustatir terbagi tiga kedudukannya. Ada marfu, mansub, majrur. Sudah lewat contohnya tadi. Sudah lewat contohnya tadi. Iya, kemudian munfasil pasti baris. Tidak akan pernah mustatir. Paham kan? Tidak akan pernah apa? Mustatir. Iya, maka baris dia terbagi tiga, ada terbagi dua kedudukannya. Marfu dan apa? Mansub. Paham kan? Ini tadi dipahami itu? Hah? Alhamdulillah. Baik. Jelas ini? Saya tidak tahu kalau Fajir ada. Kita terlalu serius. Sudah paham itu? Itu sebenarnya yang benarnya. Pembagian balon ini dikritik. Bukan saya mengkritik. Ulama yang lain. Iya. Paham kan? Jadi itu yang benarnya. Seharusnya jalannya seperti itu. Pembagiannya seperti itu. Sudah ini? Sisa satu lagi pembahasan domir insya Allah. Sisa sedikit. Yang itu kan sudah dibilang tadi, itu namanya pengecualian. Bukan contoh penulis, memang beliau sudah bilang. Tidak ada domir mustatir kecuali apa? Marfu. Nah, cuma itu pembagian secara umum. Secara maksudnya domir mutasil. Jadi itu bukan pembagian dari baris dan mustatir. Itu pembagian dari apa? Mutasil. Kalau domir mutasil tidak keluar dari marfu, tidak keluar dari mansub, tidak keluar dari majrur. Kalau dia mutasil. Paham kan? Nah, itu dibilang. Supaya ini juga garis besarnya. Kalau dia munfasil, tidak keluar dari marfu atau mansub. Begitu maksudnya, umumnya. Silakan Abu Zakaria. Ada salah cetakan Ustaz. Silakan. Di halaman 42. Pada kata wa taqribuha ilal fahmi an yuqalu, di situ dikatakan Iya, yuqalu. sudah saya coret itu kemarin. Alhamdulillah. Baik. Silakan Siddiq. Siddiq, kenapa kau lambat tidur? Mumpung saya ingat. Sebelum antum sampaikan masalahmu. Kenapa kau lambat tidur? Kenapa bisa telat? Tidak boleh. Apapun alasannya orang tidak boleh terlambat tidur. Bangun kok akhir malam murojaah. Tidak ada alasanmu. Kalau mau kau lama di RBA, harus orang mundobit. Harus orang sesuai aturan. Dah, kita tidak butuh orang tidak cocok aturan. Alasan murojaah, kok akhir malam. Kalau begitu nanti semua orang akan begadang. Alasannya murojaah. Pagi sudah ngantuk. Terus apa masalahnya? Di halaman 44 Ustaz. Di situ dikatakan fi'il amril mudzakkari. Di cetakan yang lain ada tambahan al-wahidi. Fi'il amril wahidi al-mudzakkari. Cetakan mana? Yang ini. Di atasnya atau di bawah? Setelah amri. Iya, di cetakan antum. Ya. Ada di atasnya. Kan di sini katakan imma mustatirun wujuban kal muqaddari fi fi'il amril wahidi al-mudzakkari. Oh, ada kata wahid Ya. setelah amri. Ya. Siapa lagi punya cetak? Itu Rizky, cetakanmu itu. Lihat dulu cetakanmu. Tidak sama, antum cetakan Saudi. Dia cetakan Mesir.
Oh, baik. Nah, Suhail, sama dengan itu. Makanya kita carinya yang cetakan bagus. Ada Wahid tak? Nah itu kita cari yang Saudi. Kalau Mesir biasa, ya. Fi'ili amril pakai al. Baik, amril wahidi. Karena kalau Mesir perdagangan, kalau Saudi dia tidak boleh terbit kalau tidak benar-benar. Nah, fi'ili amril wahidi. Baik. Terus, tadi saya tanya, waktu itu saya baca tadi, saya tanya, dia tidak bilang. Saya tanya tadi tuh. Saya tanya tadi. Karena saya juga memang ragu, kenapa ini seperti ada yang kurang. Tapi saya tanya tadi Siddiq, dia tidak bilang. Salim? Bismillah. Di halaman 36 Ustaz. Wah jauh sekali, 36. Yang adal takdiron. Wah masih adal takdiron. Kenapa itu? Walaysa fiha illatun zahiratun ghairul alamiyah. Qaddaru fihal adlu. Atau Qaddaru fihal adlu. Fihal adalah. Adalah. Mansub tak? Baik. Salah harokat. Qaddaru fiha al-adala. Yaitu di fathah. Qaddarul adala fiha. Maf'ulun bi tapi dibaca dhammah. Ahsant. Setelahnya gundul. Setelahnya gundul tak? Itu mau diharakati. Terus, silakan Ramadan. Bismillah. Afwan Ustaz, tentang urutan yang paling ma'rifah kemarin. Itu yang pertama itu ismullah, lafzul jalalah, kemudian domir, kemudian alam, kemudian disandarkan ke alam, kemudian sandarkan kepada domir, dan seterusnya. Kemudian bagaimana Ustaz kalau misalkan ada domir yang kembali kepada lafaz Allah Ustaz? Itu tingkatannya di mana Ustaz? Tetap di domir. Tetap di domir. Kan orang mana tahu kalau itu adalah Allah? Itu maksudnya. Kalau Allah itu tidak ada yang tidak tahu. Maka dia ma'rifah yang paling ma'rifah. Nah? Jazakallah khair. Iya. Silakan. Cepat. Sedikit. Terkait dhamir mustatir Ustaz. Tadi yang sudah disampaikan, dhamir mustatir itu kesimpulannya ada 8. Yang jawazan ada 4, yaitu huwahiyah pada madi mudhari. Sedangkan yang wujuban ada 4 juga. Anta pada fil amar, anta, ana, nahnu pada fil mudhari. Berarti bisa kita bilang Ustaz, bahwasanya dhamir mustatir ini seluruhnya fi mahalli raf'in begitu Ustaz. Penulis sudah ngomong begitu. Penulis sudah bicarakan itu. Antum lihat tak yang di bawahnya? Wala yakunul mustatiru di halaman 44. Mungkin orang lalai situ tadi ya. Iya. Wala yakunul mustatiru illa dhamiru raf'in. Paham saudaraku tercinta? Alhamdulillah. Penulis sudah menyatakan dengan terang benderang bagaikan matahari di siang bolong. Ya, alhamdulillah. Abdurrahman terakhir.
Bismillah. Ustaz, ini berarti kan kamu mustatir itu hanya marfu toh? Berarti yang pembagian marfu, mansub, majrur itu untuk muttasil saja. Iya kan, itu secara umum kan. Muttasil. Bukan untuk muttasil saya, untuk setelahnya. Kak antum paham Cita Abdurrahman? Ini kan gini, ini semua ini tidak keluar dari semua ini. Ke sana, ke sana. Tidak keluar dari marfu, mansub dan majrur. Kemudian dari sini lagi kalau dirinci, kalau ini bisa baris, bisa mansub, marfu, majrur, dah mustatir, hanya marfu. Itu kan kalau kita rinci di dalam. Paham kan? Kita tidak rinci di dalam, kita rinci muttasil. Muttasil itu ada baris, ada mustatir. Dilihat dari lafaz. Tapi dilihat dari kedudukan, muttasil, mau baris ataupun mustatir, tidak keluar dari marfu, mansub, majrur. Dah? Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.